Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini akan kami beri judul Komunikasi dalam Pernikahan. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, masalah komunikasi di dalam pernikahan memang cukup sering dibahas, tetapi karena ini menjadi suatu masalah yang seringkali timbul di dalam hubungan pernikahan, khususnya suami istri, maka saya rasa para pendengar kita tentu juga kepingin banyak tahu lebih banyak tentang komunikasi ini, Pak. Nah, sebenarnya seberapa penting komunikasi itu di dalam hubungan pernikahan itu, Pak? Sangat penting sekali, Pak Gunawan. Jadi komunikasi itu saya sebut sebagai denyut pernikahan. Kita tahu bahwa dalam pernikahan yang bermasalah, komunikasi menjadi bermasalah. Tapi kebalikannya juga bisa betul, yakni komunikasi bermasalah melahirkan pernikahan yang bermasalah. Jadi sekali lagi saya kira saya ingin menegaskan bahwa komunikasi sangatlah penting. Itu adalah denyut pernikahan kita. Ya, dalam hal pengertian seperti yang tadi Pak Paul katakan, apakah komunikasi itu hanya yang kalau kita berbicara satu dengan yang lain, atau kalau lagi bertengkar, dan bertengkar pun bisa disebut komunikasi gitu Pak Paul ya? Nah, apakah hal-hal yang seperti itu yang mau dimaksudkan? Komunikasi terbagi dalam dua jenis. Yang pertama yang kita sebut komunikasi verbal, yakni kata-kata yang kita ucapkan. Dan yang kedua komunikasi nonverbal, yaitu bukan melalui kata-kata yang kita ucapkan, tapi kita berkomunikasi melalui bahasa tubuh kita. Contohnya gimana, Pak? Komunikasi nonverbal misalnya begini, Bu Esther. Kita menunjukkan mimik muka, tidak suka sewaktu istri kita mengutarakan pendapatnya. Kita belum mengatakan apa-apa, terus istri kita sudah melihat perubahan mimik wajah kita. Nah, selagi istri kita berkata-kata menyampaikan pendapatnya, dia sebetulnya juga berusaha untuk menangkap reaksi kita. Nah, waktu kita menunjukkan mimik wajah yang berubah itu, dia sudah mendapatkan jawabannya. Misalkan jawabannya bagi dia adalah, kita tidak suka dengan pendapatnya itu. Namun yang keluar dari mulut kita adalah, ya silakan kalau kamu mau jalani. Nah, mungkin si suami atau misalkan kita yang jadi suami berpikir dengan berkata seperti itu, kita sudah berusaha mencapai titik netral. Kita nggak menghalangi istri kita juga nggak mendorong, ya kita hanya berkata silakan. Nah, misalkan setelah kita berkata, ya silakan kalau engkau ingin jalani, terjadilah reaksi yang keras dari istri kita dan dia berkata, kenapa sih kamu nggak suka kalau saya sedang melakukan ini dan itu? Nah, kita mungkin menjawab, saya nggak bilang saya nggak suka. Saya bilang, silakan kalau engkau ingin jalani. Tapi enggak, kalau saya tahu kamu memang nggak suka. Nah, yang terjadi adalah istri kita membaca bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita sudah mengkomunikasikan ketidaksetujuan kita pada pendapatnya itu. Meskipun yang muncul dari mulut kita pada akhirnya adalah silakan, tapi yang sudah terlanjur dibaca oleh istri kita adalah kita nggak setuju. Nah, itu sudah cukup untuk akhirnya memicu pertengkaran. Sepertinya bahasa nonverbal ini jadi lebih besar pengaruhnya, lebih kuat memberi makna begitu dalam komunikasi ini, Pak Paul. Memang demikian. Jadi sebetulnya bahasa nonverbal itu jauh lebih berpengaruh, lebih mempunyai dampak dibandingkan bahasa verbal. Kita menafsir makna dari yang dikatakan oleh orang sebetulnya bukan berdasarkan ucapannya,
kita lebih menafsir berdasarkan bahasa tubuhnya itu. Nah, bahasa tubuh bisa jadi juga misalnya ya sikap ya, secara langsung kita misalnya nggak melihat. Kita menolehkan kepala kita sewaktu suami kita sedang berbicara. Kita nggak gitu suka dengan yang dia katakan, terus kita hanya menoleh. Dan kita misalkan mengerjakan tugas kita yang lain, menyirami tanaman atau apa. Nah, suami kita kemudian marah, misalnya berkata, kenapa kamu kok nggak mendengarkan perkataan saya? Nah, misalkan si istri berkata, saya dengarkan. Ya tapi kamu kan menyiram. Ya tapi saya dengarkan kok. Nah, itulah biasanya yang menjadi pertengkaran di rumah kita ya. Ya sekali lagi, yang dibaca adalah bahasa tubuh. Dan ternyata memang bahasa tubuh itu luar biasa berpengaruhnya. Ya tetapi kan bisa orang itu salah membaca bahasa tubuh dari partnernya itu. Betul. Jadi kadang-kadang memang muncul kesalahan menafsir bahasa tubuh. Itu bisa terjadi. Tapi yang lebih sering terjadi sebetulnya adalah bahasa tubuh dan bahasa ucapan tidak sama, tidak klop. Tadi yang saya sudah paparkan contohnya, si suami berkata, ya silakan kalau kamu mau jalani. Seolah-olah dia memberikan kebebasan, mau pilih yang mana, ya silakan. Tapi dengan bahasa tubuhnya yang menunjukkan dia tidak suka, terjadilah di sini ketidakklopan antara yang diucapkan dan bahasa tubuh yang ditunjukkan. Nah, kita lihat dari contoh tadi, si istri mendasari kesimpulannya bukan atas bahasa ucapan, tapi atas bahasa tubuh. Jadi memang yang seringkali menjadi masalah kalau tidak sinkron. Dan kalau tidak sinkron, seringkali kita mendasari kesimpulan kita atas bahasa tubuh. Bahasa ucapan kita kesampingkan. Ada yang lebih pandai lagi di dalam mengemukakan itu Pak Paul ya, pendapatnya itu. Sehingga kelihatannya sinkron antara kata-katanya dan bahasa tubuhnya. Tapi sebenarnya dalam lubuk hatinya, nah itu ada faktor yang lain, itu bertentangan itu sebenarnya. Betul. Nah ini salah satu masalah dalam komunikasi juga Pak Gunawan. Ada orang yang misalkan sebagai contoh pasif. Dan sewaktu misalnya istrinya ya mengutarakan pandangan atau pendapat dan bertanya, kamu setuju tidak? Dia menjawab, saya setuju. Dan waktu jawab saya setuju, bahasa tubuhnya juga menunjukkan, ya oke saya setuju. Masalahnya adalah, dia orang yang tidak mereaksi dengan cepat. Apalagi terhadap ketidaksetujuan. Dia perlu waktu lebih lama untuk memikir ulang yang telah dia dengarkan tadi. Nah, seminggu kemudian, tiba-tiba dia marah. Dia marah karena dia berkata kepada istrinya, kamu terlalu mendesak saya. Si istri kaget. Kapan saya mendesak kamu? Minggu lalu. Minggu lalu apa yang terjadi? Ya waktu kamu mengutarakan pendapatmu. Saya tidak setuju. Nah si istri marah dan berkata, kenapa engkau nggak bilang? Ya saya nggak bisa bilang sebab kamu mendesak saya. Nah itu dia. Jadi ini juga sering terjadi Pak Gunawan. Sinkron, tapi kesinkronan yang nggak merefleksikan isi hati. Walaupun tampaknya secara natural kita lebih seringkali berusaha menutupi ya bahwa memang sebenarnya bahasa tubuh kita sudah berbicara. Dengan verbal kita masih katakan oh tidak, saya tidak apa-apa atau oke, saya setuju. Dan ketika orang sudah menebak kita tetap menyangkali ya. Betul, betul. Jadi memang kalau kita udah menyadari pentingnya ya kesinkronan bahasa tubuh dan bahasa ucapan, kita berusaha ya untuk mensinkronkan, untuk menutupi sesuatu yang kita nggak ingin tunjukkan. Ya, seringkali kita begitu, Bu Esther, memang. Nah, kalau begitu, bagaimana Bapak komunikasi yang baik dan benar gitu? Ada satu istilah yang ditemukan oleh para pakar komunikasi, yaitu berkomunikasi secara asertif. Bahasa Inggrisnya assertive, yang muncul dari kata to assert. To assert itu berarti menyatakan pendapat ya. Jadi asertif berarti mengutarakan isi hati dengan tepat dan tidak agresif. Kira-kira itu definisi umumnya. Saya akan coba jabarkan Pak Gunawan, kira-kira ada 5 hal tentang komunikasi asertif. Yang pertama adalah orang yang berkomunikasi secara asertif, orang yang mengutarakan perasaannya.
Nah, tadi dalam contoh yang telah kita bahas, kita sudah membahas bahwa orang atau pasangan kita menafsir tindakan kita, perbuatan kita, bahasa tubuh kita, baru menyimpulkan artinya. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu dinomor-duakan. Nah, apa yang ditafsir sewaktu bahasa tubuh itulah yang dilihat, yang ditangkap. Ternyata perasaan. Jadi dengan kata lain, perasaan memegang peranan yang besar sekali dalam komunikasi. Karena lawan bicara kita akan ingin tahu perasaan kita saat kita mengutarakan pandangan atau pendapat kita. Nah, kalau suami kita melihat kita memang sudah punya perasaan gak suka dengan yang dia tuturkan, nah itu akan cenderung mewarnai komunikasinya. Jadi orang yang berkomunikasi dengan asertif pertama-tama harus jelas dulu dengan perasaan hatinya. Dan itu yang dia komunikasikan kepada pasangannya. Ya, misalkan dia berkata, saya nggak suka dengan tindakan itu. Atau, saya nggak bahagia melihat ini. Atau, saya kecewa sekali. Nah, jadi kita perlu mengenali dulu apa perasaan kita. Dan itu yang kita bagikan. Sehingga pasangan kita jelas tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Kalau misalkan kita berasa netral, kita juga bilang terus terang, saya merasa netral tentang hal ini, namun saya ingin memaparkan pandangan saya. Tapi saya netral, terus terang. Nah, itulah perasaan kita dan itu yang ingin didengar oleh pasangan kita. Contoh lain lagi yang juga bisa kita lakukan adalah kita berkata, saya akan mengatakan yang saya katakan ini, tapi terus terang, saya ini merasa susah sekali mengatakannya. Karena memang saya nggak suka mengatakan hal seperti ini. Nah, jadi pasangan kita tahu bahwa waktu kita mengatakan misalnya kritikannya itu, kita bukan sedang menikmati, menyakiti hati dia. Dan bahwa mengkritik adalah hal yang sulit buat kita. Tapi kan tidak semua orang itu bisa menerima keterus-terangan kita gitu Pak Pon. Ya kalau masalah-masalah seperti itu, kalau misalnya kita sedang marah atau sedang jengkel itu, kita utarakan apa adanya, belum tentu pasangan bisa menerima. Seringkali ini perlu dilatih Pak Gunawan. Sebab memang kita ini nggak dikondisikan untuk mengutarakan perasaan kita dengan jelas. Kita menjadi orang yang seringkali bingung dengan perasaan kita. Nah, kalau kita saja sudah bingung dengan perasaan kita, apalagi orang terhadap perasaan kita. Saya berikan satu contoh yang klasik yang sering terjadi Pak Gunawan. Seorang istri menunggu suaminya pulang. Janji pulang jam 6, tidak pulang sampai jam 9. Tapi tidak menelpon dulu. Begitu pulang jam 9, apa yang akan terlontar dari mulutnya si istri? Kemarahan. Kenapa kamu nggak telepon? Saya nunggu, khawatir kamu kok nggak bilang-bilang, wah marah. Sebetulnya sewaktu 3 jam itu dia menantikan si suami, yang dia rasakan apa? Kecemasan. Takut kalau suaminya mengalami kecelakaan. Tapi begitu suaminya pulang, yang muncul adalah perasaan marah. Nah, sekali lagi di sini kita tahu, memang kita kadang-kadang enggan mengatakan saya takut kehilangan kamu. Malu ngomong begitu. Lebih nyaman ngomong langsung memaki-maki pasangan kita. Nah, sekali lagi, inilah yang akan menjadikan komunikasi kita itu bermasalah. Kalau kita nggak jelas dengan perasaan kita. Kita bisa bayangkan betapa mulusnya komunikasi itu kalau si istri misalnya langsung berkata, 3 jam kamu nggak kasih kabar saya menunggu dalam ketegangan dan ketakutan. Saya khawatir kamu mengalami kecelakaan. Nah, itu kan langsung bisa diselesaikan. Tapi mungkin ini berkaitan dengan budaya juga nggak, Pak Paul, dalam hal ada budaya tertentu mungkin yang sepertinya mentabukan perasaan-perasaan negatif gitu. Jadi kalau memang merasa cemas, merasa marah, ya jangan disampaikan begitu. Saya kira berpengaruh sekali. Itu saya setuju. Budaya-budaya tertentu memang enggak mendorong orang untuk mengenali apalagi mengekspresikan perasaannya. Namun kalau kita lihat ya dari segi komunikasi yang sehat, di mana kedua orang bisa berelasi dengan akrab dan tepat, nggak bisa disangkali, mengutarakan perasaan adalah hal yang penting dalam komunikasi yang efektif. Selain perasaan apa Pak yang penting di dalam komunikasi? Menyampaikan permintaan atau harapan kita. Jadi begini,
dalam berkomunikasi hindarilah peluang pasangan kita itu mereka-reka maksud kita. Jadi tujuannya apa, maksudnya apa, itu harus kita sampaikan dengan jelas. Kalau kita mengharapkan pasangan kita berubah dalam hal apa, kita sampaikan juga. Jangan ngomongnya muter-muter misalnya. Kalau kita memang dengan tujuan nggak mau mengkritik dia secara kasar, kita cuma nggak tahu bagaimana memilih kata-katanya, kita sampaikan juga. Mungkin yang saya ingin sampaikan ini nggak tepat, saya soalnya nggak tahu memilih kata-kata yang pas ini. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya kok terlampau menyakiti hati kamu. Nah, tapi tujuan saya bukan untuk menyakiti kamu. Ini yang saya ingin katakan. Nah, baru kita ngomong. Jadi waktu berbicara, jelaskan juga tujuan kita. Seringkali masalah timbul dalam komunikasi karena pasangan kita harus mereka-reka. Maksudnya apa dia ngomong begini? Maksudnya mau menyakiti saya ini ya. Maksudnya ingin merendahkan saya ini. Maksudnya nggak menghargai saya ini ya. Nah, yang ditangkap maksud-maksud itu belum tentu benar. Dan orang akan bereaksi sewaktu membaca maksud-maksud tersebut. Seperti halnya dengan perasaan, sepertinya memang si komunikatornya ini juga memang harus sungguh-sungguh tahu apa yang dia maksudkan juga ya Pak Paul. Karena kan kadang-kadang memang orang juga asal ceplas-ceplos kemudian baru, jadi yang kamu maksudkan seperti ini. Oh enggak, saya nggak bermaksud seperti itu. Ternyata memang dia sendiri juga tidak tahu apa yang dia inginkan dengan komunikasi itu. Kadang-kadang atau seringkali itu yang terjadi Bu Esther. Jadi kita memang nggak begitu menyadari apa maksud kita. Karena sekali lagi kita juga nggak terbiasa berkomunikasi seperti ini. Jelas dengan maksud atau tujuan kita. Tapi sekali lagi untuk membangun sesuatu yang baru ya, dan yang sehat akan perlu waktu dan membiasakan diri. Saya kira meskipun susah namun bisa. Jadi sebelum kita melancarkan ya kata-kata kita harus jelas dulu. Tujuannya apa saya ngomong begini? Nah, sampaikan tujuan itu. Sampaikan tujuan itu. Terutama misalkan dalam menyampaikan kritikan atau saran atau teguran. Orang cenderung defensif. Jadi sebelum kita sampaikan itu, kita juga harus beritahu tujuannya saya adalah ini. Yang lebih mudah kan dan yang lebih sering terjadi adalah menyalahkan orang lain daripada mengakui ini maksud saya gitu ya. Selalu kan kamu memang begini, engkau memang begini begitu. Seringkali itu yang kita lakukan ya. Jadi kita lebih nyaman memang melempar bola ke lapangannya dan menyalahkan dia. Begitu. Ada unsur yang lain Pak Paul di dalam berkomunikasi. Yang lain adalah pembagikan pengamatan kita. Jadi waktu kita berbicara, apalagi ya dalam hubungan suami istri ini, kita jangan menuduh orang dengan cepat dan hindarkan penggunaan kata-kata kamu begini, kamu begitu. Jangan. Sebaiknya adalah kita katakan saya merasa kecewa karena ini jangan berkata karena kamu menyakiti saya. Nah, orang langsung bereaksi, membela diri. Karena dituduh kamu menyakiti saya. Lebih baik berkatalah, saya kecewa karena tadi waktu saya bicara, kamu langsung keluar. Nah, tindakan kamu keluar kamar begitu saja, benar-benar membuat saya itu kehilangan muka. Nah, jadi sekali lagi kita hanya mencoba memaparkan peristiwanya, faktanya secara objektif. Nah, kesampingkan kesimpulan. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan tindakan orang. Iya. Kadang-kadang di dalam komunikasi itu kita melihat bahwa pasangan kita itu agak ragu-ragu gitu apa yang kita katakan itu Pak Paul ya. Apakah bisa itu kita balik bertanya, kamu itu ngerti ya yang saya katakan? Itu saya kira saran yang baik sekali Pak Gunawan. Nah, ini membawa kita kepada butir berikutnya ya dalam berkomunikasi dengan asertif, yaitu silakan atau bersedialah mengecek ulang pengamatan kita. Sebab yang kita katakan, ini yang saya lihat tadi, belum tentu yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pasangan kita. Dan maksudnya dia melakukan itu mungkin sekali berbeda dari yang kita sudah duga. Jadi sekali lagi, bersedialah mengecek ulang. Benar nggak yang saya katakan tadi? Betul tidak yang tadi saya amati? Betul tidak yang saya lihat? Nah, biarkan pasangan kita memberikan masukan juga. Sebab belum tentu memang tepat. Iya. Tampaknya dalam hal ini memang kejujuran juga sangat penting, sangat Pak Paul ya.
rasanya kan memang untuk menyampaikan pengamatan ataupun mengecek ulang ini kadang-kadang bisa terjadi kesalahan gitu. Dan kalau ada rasa gengsi misalnya, atau nanti dianggap kok nggak ngerti-ngerti, jadi akhirnya melenceng lagi gitu dari tujuan semula ya. Manusia nggak ingin dipersalahkan, Bu Esther. Itu sifat dasar kita, mulai dari Adam sampai kita. Kita nggak membuat perbaikan dalam hal ini. Nah, karena kita nggak suka dipersalahkan, kalau kita sudah lihat bahwa kita akan dipersalahkan, dari awalnya kita akan membenarkan diri. Itu yang seringkali terjadi. Jadi ya betul yang Ibu Esther dikatakan, kita nggak nyaman memang. Jadi perlu kejujuran ya, betul. Nah, ketidaknyamanan itulah yang justru kadang-kadang itu menimbulkan pertengkaran gitu Pak. Betul. Nah, bagaimana kita ya memang berusaha sebaik mungkin menguasai diri juga di dalam kata-kata maupun di dalam bahasa tubuh itu di dalam waktu kita bertengkar itu Pak Pur. Salah satu prinsipnya adalah, ini jadi membawa kita ke butir yang terakhir dalam berkomunikasi asertif. Meskipun kita telah melakukan ya tadi yang tadi kita bicarakan, tidak tertutup kemungkinan kita akan bertengkar. Nah, kalau sampai terjadi, jangan gunakan kata-kata yang kasar. Jangan gunakan kata-kata yang kasar. Ya. Hindarkanlah pemakaian seperti itu ya, kata-kata seperti itu. Dan ini salah satu saran saya. Setelah pertengkaran, apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah pertengkaran, jangan lupa untuk menyampaikan penghargaan. Kenapa? Begini sebabnya. Orang memang berkata pertengkaran adalah bumbu. Tapi saya kira bumbu yang kebanyakan selalu membuat kita sakit perut. Jadi saya kira pertengkaran yang kebanyakan juga akan merusakkan pernikahan. Tapi meskipun pertengkaran tidak banyak, saya kira semua orang akan bisa setuju bahwa satu pertengkaran cukup berat untuk kita tanggung. Satu pertengkaran itu seolah-olah mengikis kemesraan atau perasaan positif pada pasangan kita. Makanya kalau terjadi sering pertengkaran, lama-lama perasaan mesra atau yang positif itu akhirnya punah. Jadi saya ingin agar kita memikirkan hal-hal yang baik, yang positif, kata-kata yang membangun atau menghargai untuk disampaikan setelah pertengkaran itu reda. Karena kita perlu menambal lubang-lubang yang telah kita ciptakan melalui pertengkaran itu. Tapi rasanya yang lebih sering orang perhatikan poin kedua yang Pak Paul sampaikan ini tentang menambalnya gitu ya. Tapi lupa bahwa sebenarnya lubangnya lebih dalam dari yang dia tambal. Karena kan ada orang temperamental yang kalau marah ini memaki-maki, lalu sesudah itu dia meminta maaf, tetapi dia lupa bahwa makiannya tadi sebenarnya lebih menyakiti daripada permintaan maaf yang dia sampaikan. Dan lama-lama nggak digubris lagi. Iya. Tapi permintaan maaf sebetulnya tidaklah identik dengan penghargaan. Tidaklah identik. Permintaan maaf karena kita bersalah, sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tidak ada nilai tambahnya sebetulnya. Tidak dilakukan, itu menjadi memang kekurangan yang besar. Dilakukan, hal yang seharusnya. Tidak ada nilai tambah. Tapi mengucapkan kata-kata yang menghargai, itu mempunyai nilai tambah. Jadi misalkan setelah kita bertengkar, kita diam, ngomong-ngomong yang lainnya, terus kita sampaikan, kamu tahu tidak yang saya hargai tentang kamu apa? Terus kita sebut, saya menghargai kamu orangnya kok terbuka untuk belajar. Meskipun tadi agak sulit ya kamu terima, tapi waktu kamu sadari bahwa kok ini benar, kamu dengan siap mengakui bahwa itu benar dan menerima pendapat saya. Saya hargai sekali ya kamu kok begitu, jadi orang sangat terbuka untuk belajar. Nah sekali lagi itu tambalan. Tapi memang betul, kalau lubangnya terlalu besar, nambalnya lebih susah. Seringkali memang di dalam pertengkaran itu yang diserang itu justru pribadinya itu Pak Paul. Itu yang membuat luka yang dalam. Bukan masalahnya tetapi pribadinya yang diserang Pak Paul. Betul. Dan kalau luka itu disebabkan oleh serangan terhadap pribadi, sembuhnya pun lebih lama. Nah dalam hal ini firman Tuhan bicara apa Pak? Saya akan bacakan dari Efesus pasal 4. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi
Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang kotor. Ya, itu adalah permintaan Tuhan kepada kita semua. Kenapa kata-kata yang membangun? Supaya, kata firman Tuhan, orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi itu yang kita harus ingat. Kita adalah pemberi kasih karunia Tuhan kepada pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita nggak menerima kasih karunia, tapi kutukan-kutukan kita. Kan kasihan. Jadi gunakan kata-kata membangun, hindarkan kata-kata kasar, apalagi kotor. Ya, mungkin ayat itu memang sudah sering dibaca, tetapi kini tiba saatnya kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bagaimanapun juga tiap hari kita melakukan komunikasi, dan khususnya terhadap pasangan kita. Tentunya kita berharap ada suatu komunikasi yang asertif tadi yang Pak Paul katakan. Terima kasih banyak Pak Paul. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komunikasi dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.